Cahaya matahari pagi menerobos jendela kamar, membiaskan sinarnya ke dalam ruangan yang tertata rapi. Fitri menggeliat pelan, matanya masih setengah terpejam saat ia meraih jam weker di nakas sebelah tempat tidurnya. Jarum pendek menunjuk angka 5, sementara jarum panjang berada di angka 12. Sudah waktunya bangun. Ia menarik napas dalam, menikmati udara pagi yang masih segar sebelum beranjak dari tempat tidur. Seperti biasa, ia tidak suka terburu-buru. Langkahnya menuju kamar mandi begitu ringan, dan setelah membersihkan diri, ia keluar dengan mengenakan daster berwarna biru lembut yang nyaman di badan. Dari dapur, aroma teh melati yang diseduh suaminya sudah menguar lembut, bercampur dengan bau khas roti panggang yang baru saja diangkat dari pemanggang. Fitri tersenyum kecil. Setiap pagi, tanpa diminta, suaminya selalu menyiapkan sarapan sederhana untuk mereka berdua. "Selamat pagi, Mas Bima," sapanya lembut ketika mendekati meja makan. Suaminya, Bima, menoleh dan tersenyum hangat. Wajahnya yang tenang dan teduh selalu membuat Fitri merasa nyaman. Walaupun lelaki itu tidak banyak bicara, setiap gerak-geriknya selalu menunjukkan kasih sayang. "Pagi, Fitri. Tidurmu nyenyak?" tanyanya sembari menuangkan teh ke dalam cangkir. Fitri mengangguk. "Nyenyak sekali. Seperti biasa." Mereka berdua menikmati sarapan dalam suasana yang damai. Fitri tidak pernah menginginkan kehidupan yang ribet atau penuh dengan kegaduhan. Ia menyukai ketenangan, dan bersama Bima, ia mendapatkan itu. Setelah sarapan, Bima bersiap untuk pergi bekerja. Ia mengenakan seragam kerjanya yang sederhana, sementara Fitri memperhatikan dari dekat. "Aku berangkat dulu," ujar Bima, mencium kening istrinya sebelum pergi. Fitri hanya mengangguk, mengikuti langkah suaminya dengan tatapan penuh sayang. Begitu pintu tertutup, ia menghela napas pelan sebelum bangkit dari kursinya dan beranjak ke kamar untuk bersiap-siap. Tidak banyak yang tahu siapa dirinya sebenarnya. Fitri bukanlah wanita biasa. Ia memiliki sesuatu yang tidak pernah ia tunjukkan kepada dunia luar, kecuali kepada orang-orang yang benar-benar dipercayainya. Pagi itu, ia mengenakan setelan kerja yang elegan. Blazer putih dipadukan dengan rok pensil hitam, membuatnya terlihat profesional namun tetap anggun. Rambut panjangnya ia biarkan tergerai, hanya menyematkan jepitan kecil di samping untuk menjaga agar tidak menghalangi wajahnya. Sebelum berangkat, ia menyempatkan diri untuk melihat ke cermin sekali lagi. Matanya yang tajam dan sorotannya yang penuh keyakinan mencerminkan sesuatu yang lebih dari sekadar wanita biasa. Ia adalah pemilik perusahaan besar. Namun, tidak ada yang tahu. Pagi di pusat kota selalu sibuk. Lalu lintas ramai dengan kendaraan yang saling berebut jalan, pejalan kaki yang terburu-buru menuju tempat kerja mereka, dan hiruk-pikuk kota yang seakan tidak pernah tidur. Fitri menyetir sendiri menuju kantor, lebih suka menyatu dengan ritme kehidupan kota daripada menyendiri di kursi belakang mobil mewah dengan sopir pribadi. Setibanya di gedung perusahaannya, ia memarkir mobil di tempat biasa dan turun dengan langkah yang percaya diri. Para karyawan yang berlalu lalang di lobi tidak ada yang menyadari siapa dirinya. Itu karena Fitri tidak pernah menampakkan diri sebagai pemilik perusahaan. Ia memiliki cara tersendiri dalam menjalankan bisnisnya, dengan tetap rendah hati dan membaur seperti orang biasa. Dia berjalan menuju lift, menekan tombol angka tertinggi di panel digital. Lantai teratas adalah ruangannya, tempat ia mengendalikan bisnis yang telah ia bangun dengan kerja keras. Setibanya di ruang kerja, Fitri melepas blazer dan duduk di kursinya. Asisten pribadinya, Rina, masuk dengan membawa dokumen yang harus ditinjau. "Bu Fitri, ini laporan bulanan yang harus Anda periksa," kata Rina sambil meletakkan map di meja. Fitri membuka map itu, memeriksanya dengan saksama. Matanya menyapu angka-angka di halaman laporan dengan cermat. Semua terlihat baik. "Bagaimana dengan cabang yang baru kita buka bulan lalu?" tanyanya.
Rina tersenyum. Perkembangannya cukup baik, Bu. Saya sudah menyiapkan laporan khusus untuk cabang itu. Akan saya letakkan di meja Anda nanti siang. Fitri mengangguk puas. Bagus. Pastikan semua berjalan sesuai rencana. Ia menghabiskan beberapa jam untuk menangani berbagai urusan kantor, mulai dari laporan keuangan hingga strategi pengembangan bisnis. Namun, di sela-sela kesibukannya, pikirannya tetap teringat pada Bima. Ia tahu suaminya bekerja keras, dan meskipun hidup mereka sederhana, Fitri tidak pernah keberatan. Baginya, kebahagiaan bukan diukur dari pekerjaan atau status sosial, tetapi dari ketulusan dan cinta yang mereka bagi. Siang itu, Fitri mengambil waktu istirahat sejenak. Ia membuka ponselnya dan mengirim pesan singkat kepada Bima. Fitri, Mas, bagaimana di tempat kerja? Sudah makan siang? Tidak butuh waktu lama sebelum balasan datang. Bima, alhamdulillah, baik. Aku makan di kantin tadi. Kamu sendiri? Fitri, aku juga sudah makan. Jangan lupa istirahat, ya. Bima, iya, sayang. Kamu juga. Fitri tersenyum tipis. Meski mereka sibuk dengan dunia masing-masing, komunikasi kecil seperti ini selalu membuat hatinya hangat. Setelah istirahat singkat, ia kembali fokus pada pekerjaannya hingga sore menjelang. Seperti biasa, ia tidak ingin pulang terlambat. Baginya, rumah adalah tempat paling nyaman, dan ia ingin selalu berada di sana sebelum malam tiba. Begitu sampai di rumah, Fitri mendapati Bima sudah ada di dapur, sibuk menyiapkan makan malam. "Kamu sudah pulang?" sapa Bima sambil tersenyum. Fitri mengangguk, lalu melepaskan sepatunya dan berjalan mendekat. "Kamu duluan sampai, ya?" "Iya, aku tadi langsung pulang setelah kerja." Fitri memperhatikan suaminya yang dengan cekatan menata piring dan menghidangkan makanan sederhana di meja makan. Ia selalu terharu dengan perhatian Bima. Mereka menikmati makan malam bersama dalam kehangatan. Tidak ada percakapan besar, hanya cerita-cerita kecil tentang hari mereka masing-masing. Setelah selesai makan, mereka duduk di teras rumah. Malam itu langit cerah, angin berembus lembut membawa kesejukan. "Aku bersyukur punya kamu, Fitri," kata Bima tiba-tiba, memecah keheningan. Fitri menoleh, tersenyum kecil. "Kenapa tiba-tiba bilang begitu?" "Entahlah, aku hanya ingin mengatakannya," jawab Bima, menatap istrinya dengan penuh kasih sayang. Fitri menggenggam tangan suaminya erat. "Aku juga bersyukur punya kamu, Mas." Malam itu, mereka menghabiskan waktu dengan tenang, tanpa menyadari bahwa dalam beberapa hari ke depan, kehidupan mereka akan berubah selamanya. Pagi itu, Fitri terbangun dengan perasaan yang begitu nyaman. Udara sejuk menyelinap masuk dari jendela yang sedikit terbuka, membawa aroma embun pagi yang khas. Suaminya, Bima, masih terlelap di sampingnya. Fitri menoleh, memperhatikan wajah suaminya yang tenang dalam tidur. Ia selalu merasa bersyukur memiliki Bima dalam hidupnya. Perlahan, ia bangkit dari tempat tidur dan berjalan menuju dapur. Kali ini, ia ingin lebih dulu menyiapkan sarapan sebelum Bima bangun. Fitri mengambil beberapa butir telur dari lemari pendingin dan mulai menggorengnya dengan hati-hati. Aroma telur yang mulai matang memenuhi dapur, bersatu dengan aroma teh melati yang baru saja ia seduh. Tak lama kemudian, Bima muncul dari kamar dengan mata masih sedikit sayu. "Kamu bangun lebih dulu hari ini?" tanyanya sambil tersenyum kecil. Fitri menoleh, mengangguk. "Giliranku menyiapkan sarapan." Bima mendekat, mencium kening istrinya dengan lembut sebelum duduk di kursi makan. "Terima kasih." Mereka menikmati sarapan dalam keheningan yang damai. Meski tak banyak bicara, kehadiran satu sama lain sudah lebih dari cukup untuk mengisi pagi mereka dengan kehangatan. Setelah selesai sarapan,
Bima bergegas bersiap untuk bekerja. Fitri memperhatikan suaminya mengenakan seragamnya, merasa ada perasaan yang sulit ia jelaskan. Bima selalu menjalani pekerjaannya dengan tekun, meskipun pekerjaannya tidak dipandang tinggi oleh banyak orang. Ketika suaminya siap berangkat, Fitri meraih tangan Bima dan menggenggamnya erat. "Mas, kalau ada sesuatu di tempat kerja yang membuatmu tidak nyaman, bilang ke aku ya," ucapnya pelan. Bima mengernyit bingung. "Kenapa kamu tiba-tiba bilang begitu?" Fitri tersenyum tipis. "Cuma ingin kamu tahu kalau aku selalu ada buatmu." Bima mengangguk. Ia tidak banyak bertanya, hanya membalas genggaman tangan istrinya sebelum berangkat bekerja. Hari itu, Fitri merasakan sesuatu yang aneh di dalam hatinya. Sebuah firasat, namun ia belum tahu apa yang akan terjadi. Fitri tiba di kantor seperti biasa. Begitu memasuki gedung, ia langsung menuju lantai teratas tanpa banyak menarik perhatian. Seperti biasa, tidak ada yang mengenali siapa dirinya. Di ruangan kerjanya, ia mulai memeriksa beberapa dokumen penting yang sudah disiapkan Rina. Namun, baru saja ia mulai membaca, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tidak dikenal. "Nomor tidak dikenal. Bu Fitri, saya tahu ini mendadak, tapi saya harus memberitahu Anda sesuatu yang penting tentang salah satu karyawan di perusahaan ini. Saya tidak bisa menyampaikannya lewat pesan. Bisakah kita bertemu?" Fitri mengerutkan keningnya. Pesan itu terdengar misterius, namun ia tidak ingin langsung berprasangka buruk. "Fitri, siapa ini? Dan tentang karyawan yang mana?" Tidak lama kemudian, balasan datang. "Nomor tidak dikenal. Saya salah satu staf di perusahaan ini. Ini tentang seorang pegawai kebersihan bernama Bima." Jantung Fitri berdegup sedikit lebih cepat. Suaminya? Apa yang terjadi di tempat kerja? Ia menghela napas dalam-dalam. Ia tidak bisa langsung bereaksi sebelum tahu situasi sebenarnya. "Fitri, baik, saya bisa bertemu. Di mana?" "Nomor tidak dikenal. Di kafe kecil di seberang gedung kantor, dalam 1 jam." Fitri menatap layar ponselnya dengan perasaan campur aduk. Ia tidak tahu apakah informasi yang akan ia terima baik atau buruk. Namun, satu hal yang pasti, sesuatu sedang terjadi di tempat kerja Bima, dan Fitri harus mengetahuinya. 1 jam kemudian, Fitri tiba di kafe yang dimaksud. Ia mengenakan pakaian yang lebih kasual agar tidak menarik perhatian. Begitu memasuki kafe, matanya mencari seseorang yang mungkin sedang menunggunya. Di salah satu sudut, seorang wanita muda melambaikan tangan ke arahnya. Fitri mengenali wajahnya sebagai salah satu staf administrasi di perusahaan, meski ia tidak tahu namanya. Fitri berjalan mendekat dan duduk di hadapan wanita itu. "Anda yang mengirim pesan?" tanyanya langsung. Wanita itu mengangguk. Wajahnya terlihat cemas. "Saya Linda, Bu. Maaf menghubungi Anda tiba-tiba, tapi saya merasa Anda harus tahu tentang ini." Fitri mengangkat alis. "Tentang apa?" Linda menghela napas, lalu menatap Fitri dengan ekspresi serius. "Suami Anda, Bima, dia diperlakukan dengan tidak adil di tempat kerja." Fitri menegang. "Apa maksudmu?" Linda ragu sejenak, lalu melanjutkan, "Saya sering melihat bagaimana manajer kebersihan memperlakukannya. Pak Herman, manajer kebersihan, sering merendahkan suami Anda di depan umum. Dia berbicara kasar, menyuruhnya melakukan pekerjaan berat sendirian, dan bahkan sering menghina pekerjaannya." Fitri mengepalkan tangannya di bawah meja. Ia sudah menduga bahwa ada sesuatu yang terjadi, tapi tidak pernah menyangka sampai sejauh ini. "Kenapa tidak ada yang melaporkannya?" tanyanya dengan suara tertahan. Linda menundukkan kepala. "Pak Herman memiliki banyak koneksi di kantor. Banyak staf kebersihan yang takut melawannya. Tapi saya tidak bisa diam saja, Bu. Suami Anda orang baik.
Dia tidak pantas diperlakukan seperti itu. Fitri menatap Linda dalam diam. Di dalam hatinya, ia merasa berterima kasih pada wanita ini karena berani berbicara. Namun, di sisi lain, amarah mulai membakar dadanya. Bima tidak pernah mengeluh. Ia selalu pulang dengan wajah tenang, seolah tidak ada masalah. Tapi di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang disembunyikan. Fitri mengerti sekarang. Ia tidak bisa tinggal diam. Malam itu, Fitri pulang ke rumah lebih awal. Ia menunggu Bima di ruang tamu, menyiapkan teh hangat di meja seperti biasanya. Tak lama kemudian, suara langkah kaki terdengar dari depan rumah. Bima masuk dengan wajah yang sedikit lelah, namun tetap tersenyum ketika melihat istrinya menunggunya. "Kamu sudah pulang?" tanyanya sambil melepas sepatu. Fitri tersenyum kecil. "Iya, aku ingin mengobrol sebentar." Bima mengangkat alis, lalu duduk di sebelah istrinya. "Ada apa?" Fitri menatapnya lekat-lekat. "Mas, ada sesuatu yang ingin kamu ceritakan padaku." Bima terlihat bingung. "Maksudmu?" Fitri menggenggam tangan suaminya. "Tentang tempat kerjamu. Tentang bagaimana kamu diperlakukan di sana." Sekejap, wajah Bima berubah. Ia menghindari tatapan Fitri, seolah tidak ingin membahasnya. "Tidak ada yang perlu diceritakan," jawabnya singkat. Fitri menghela napas. Ia tahu suaminya tidak ingin dirinya khawatir. Tapi ini bukan tentang itu. Ini tentang harga diri. "Mas, aku tahu semuanya," ucapnya lirih. "Tentang bagaimana Pak Herman memperlakukanmu." Bima terdiam. Rahangnya mengeras, matanya menatap kosong ke arah meja. "Siapa yang memberitahumu?" Suaranya nyaris berbisik. "Tidak penting siapa yang memberitahu. Yang penting, kenapa kamu tidak pernah cerita?" Bima mengusap wajahnya, tampak berpikir keras. "Karena aku tidak ingin membebanimu." Fitri menelan ludah. Hatinya terasa sakit mendengar jawaban itu. Ia menggenggam tangan suaminya lebih erat. "Mas, aku istrimu, bukan orang luar. Aku ingin tahu bukan karena aku ingin ikut campur, tapi karena aku peduli." Bima akhirnya menatapnya. Ada kelelahan di matanya, tapi juga kehangatan. "Maaf, Fitri." Fitri tersenyum lembut. "Jangan minta maaf. Aku hanya ingin kamu tahu satu hal." "Apa?" Fitri menatapnya dengan penuh ketegasan. "Aku tidak akan membiarkan ini terus terjadi." Bima sudah bekerja keras, tetapi tetap dipandang rendah hanya karena statusnya sebagai petugas kebersihan. Itu tidak bisa dibiarkan. Sebuah keputusan terbentuk di benaknya. Esok hari, ia akan melakukan sesuatu. Keesokan paginya, Fitri kembali ke kantor dengan langkah mantap. Ia tidak bisa langsung bertindak gegabah, tetapi ia tahu satu hal. Ia harus mencari bukti. Di dalam ruangan kantornya, ia memanggil Rina, asistennya, dengan suara tenang. "Rina, aku butuh sesuatu darimu." Rina yang sedang berdiri di dekat meja kerja mengangguk. "Apa itu, Bu?" Fitri menatap asistennya dengan ekspresi serius. "Aku ingin semua data tentang bagian kebersihan, termasuk laporan kerja mereka, manajer yang bertanggung jawab, dan kalau bisa, ada rekaman CCTV di area tempat mereka bekerja." Rina terlihat sedikit bingung, tetapi tidak banyak bertanya. "Baik, Bu. Saya akan mengurusnya." Fitri mengangguk. "Tolong lakukan secepatnya." Rina segera keluar dari ruangan, meninggalkan Fitri yang kini duduk di kursinya dengan tangan bertaut di depan wajahnya. "Pak Herman, aku akan melihat sendiri seberapa buruk perlakuanmu pada suamiku." Siang itu, Fitri berjalan ke kantin perusahaan. Ia ingin melihat sendiri bagaimana suaminya diperlakukan oleh orang-orang di kantor. Dari kejauhan,
Ia melihat Bima sedang membersihkan meja-meja kantin yang baru saja ditinggalkan oleh karyawan. Senyumnya tetap ada, tetapi ada sesuatu yang berbeda dalam cara ia bergerak. Sampai kemudian, seseorang datang. Seorang pria bertubuh tinggi besar dengan perut buncit melangkah masuk dengan raut wajah angkuh. "Pak Herman." Fitri menyipitkan mata saat melihat pria itu mendekati Bima dan berbicara dengan nada tinggi. "Apa kerjaanmu? Hah? Kenapa meja-meja ini masih kotor? Kau pikir kau bisa santai di sini?" bentak Pak Herman. Bima menunduk sedikit, suaranya tetap tenang. "Maaf, Pak. Saya baru saja membersihkan bagian sebelah sana." Pak Herman mendengus. "Jangan cari alasan. Kalau tidak mau kerja, bilang saja. Jangan jadi sampah di sini." Fitri mengepalkan tangannya. Dadanya bergejolak. Ia ingin langsung berdiri dan menghajar pria itu dengan kata-kata tajam. Tapi ia menahan diri. Tidak. Ia harus lebih pintar dari itu. Ia memegang ponselnya, diam-diam merekam kejadian itu. Setelah cukup mendapatkan bukti, ia berbalik dan pergi. Ada sesuatu yang lebih besar yang harus ia lakukan. Sore harinya, Rina kembali dengan dokumen yang diminta. "Ini, Bu Fitri. Saya juga mendapatkan beberapa rekaman CCTV dari area kebersihan." Fitri mengambil dokumen-dokumen itu dan mulai membacanya. Semakin ia membaca, semakin panas hatinya. Terlalu banyak bukti penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh Pak Herman. Ia memperlakukan staf kebersihan seperti budak. Bahkan ada laporan bahwa ia sering mengambil gaji mereka dengan alasan denda yang tidak jelas. Dan Bima, namanya sering muncul dalam laporan. Tertulis bahwa ia adalah salah satu pegawai yang paling sering dijadikan sasaran. Fitri menghela napas panjang. Sudah cukup. Saatnya ia bertindak. Malam itu, Fitri menunggu Bima pulang seperti biasa. Kali ini, ia ingin berbicara lebih jauh tentang rencananya. Begitu Bima masuk, ia bisa langsung melihat ekspresi istrinya yang lebih serius dari biasanya. "Ada apa?" tanya Bima, meletakkan tasnya di meja. Fitri menatap suaminya. "Mas, aku tahu ini mungkin sulit untukmu, tapi aku ingin bertanya sesuatu." Bima duduk di sampingnya. "Apa? Apakah Mas mau terus bertahan dengan perlakuan seperti ini? Atau, apakah Mas mau melakukan sesuatu?" Bima terdiam. Ia terlihat berpikir keras. "Aku sudah terbiasa," gumamnya. Fitri menggenggam tangannya erat. "Tapi aku tidak." Bima menoleh, menatap istrinya yang kini penuh dengan tekad. "Aku tidak bisa membiarkan orang memperlakukan suamiku seperti ini. Tidak peduli pekerjaan apa yang Mas lakukan, Mas berhak dihormati," ucap Fitri tegas. Bima menghela napas. Ia tahu istrinya tidak akan diam saja. "Apa yang ingin kamu lakukan?" tanyanya akhirnya. Fitri tersenyum kecil. "Aku sudah mengumpulkan bukti. Dan aku punya rencana." Bima masih terlihat ragu. "Tapi, Fitri, ini bisa membuat masalah." Fitri menatapnya dengan lembut. "Jika masalah itu adalah untuk menegakkan keadilan, maka aku tidak peduli." Bima menatap istrinya lama. Lalu, untuk pertama kalinya sejak lama, ia mengangguk. "Baik, aku percaya padamu." Fitri tersenyum. "Aku tidak akan mengecewakanmu." Keesokan harinya, Fitri berjalan dengan percaya diri ke ruang direksi. Ia telah menyiapkan segalanya. Bukti, laporan, bahkan rekaman yang ia miliki. Hari ini, ia akan berbicara dengan pemilik perusahaan dan memastikan keadilan ditegakkan. Saat ia membuka pintu ruang rapat, semua mata tertuju padanya. Ia tersenyum. Inilah waktunya. Fitri berdiri di depan kaca besar di ruang kantornya. Tangannya terlipat di depan dada.
Tatapan matanya tajam menatap pantulan dirinya sendiri. Hari ini adalah hari yang akan mengubah segalanya. Ia telah mengumpulkan semua bukti yang diperlukan. Ia telah melihat sendiri bagaimana suaminya diperlakukan dengan semena-mena. Dan sekarang, saatnya untuk melangkah ke tahap berikutnya. Dengan langkah mantap, Fitri meraih ponselnya dan menghubungi seseorang. "Pak Arman, bisakah kita bertemu pagi ini? Saya ingin membahas sesuatu yang sangat penting." Di seberang telepon, suara pria tua yang dihormatinya terdengar. "Tentu saja, Bu Fitri. Saya akan segera ke kantor Anda." Pak Arman adalah direktur utama perusahaan ini. Ia mengenal Fitri sejak lama dan merupakan orang kepercayaan keluarga yang selalu mendukungnya. Setelah menutup telepon, Fitri menghela napas panjang. Pertemuannya dengan Pak Arman adalah langkah awal. Setelah itu, ia harus berhadapan langsung dengan Pak Herman. Fitri tersenyum tipis. "Aku ingin melihat bagaimana wajahmu saat kau tahu siapa aku sebenarnya." Setengah jam kemudian, di dalam ruang rapat, Pak Arman duduk di seberang Fitri dengan ekspresi penuh perhatian. "Jadi, apa yang ingin Anda bicarakan, Bu Fitri?" tanyanya dengan nada ramah, meskipun ada sedikit tanda tanya di wajahnya. Fitri mengambil sebuah map dari meja dan menyerahkannya ke pria itu. "Tolong lihat ini, Pak." Pak Arman membuka map tersebut dan mulai membaca isinya. Semakin lama, ekspresinya semakin berubah. Alisnya berkerut tajam, dan rahangnya mengeras. "Ini, laporan pelecehan kekuasaan," gumamnya, suaranya terdengar tak percaya. Fitri mengangguk. "Bukan hanya itu, Pak. Lihat bagian yang saya tandai. Ada pemotongan gaji yang tidak jelas, ada perlakuan kasar terhadap staf kebersihan, dan ada rekaman CCTV yang membuktikan semuanya." Pak Arman membuka halaman berikutnya. Beberapa foto dan transkrip percakapan juga terlampir di sana. Ia menggelengkan kepala dengan geram. "Siapa yang melakukan ini?" tanyanya akhirnya. Fitri menatapnya lurus. "Pak Herman." Pak Arman terdiam. Ia bersandar di kursinya dengan ekspresi serius. "Pak Herman sudah bekerja di sini selama bertahun-tahun. Aku tidak menyangka ia melakukan hal seperti ini," gumamnya. Fitri tersenyum kecil, tetapi ada ketegasan di dalamnya. Kadang, seseorang yang sudah lama berada di suatu tempat merasa terlalu nyaman. Ia merasa punya kuasa lebih dari yang seharusnya. Pak Arman menutup map itu dengan tegas. "Ini tidak bisa dibiarkan. Aku akan mengadakan pertemuan darurat dengan Dewan Direksi." Fitri menggeleng. "Aku ingin melakukannya sendiri." Pak Arman menatapnya dengan alis terangkat. "Maksudmu?" Fitri menyandarkan tubuhnya ke kursi. "Aku ingin menghadapinya secara langsung. Aku ingin melihat reaksinya ketika ia tahu siapa sebenarnya yang sedang ia hina selama ini." Pak Arman terdiam sejenak sebelum akhirnya tersenyum tipis. "Kau benar-benar seperti ayahmu." Fitri tertawa pelan. "Aku harap itu pujian." Pak Arman bangkit dari tempat duduknya. "Kalau begitu, aku akan mendukungmu. Lakukan apa yang perlu dilakukan." Fitri mengangguk. "Terima kasih, Pak Arman. Sekarang, hanya tinggal satu hal yang perlu dilakukan. Menghadapi Pak Herman." Siang itu, Pak Herman melangkah masuk ke ruang rapat dengan wajah sombong seperti biasa. Ia tidak menyadari bahwa hari ini adalah hari terakhirnya berada di posisi tinggi itu. Di dalam ruangan, Fitri sudah duduk menunggu. Ia tampak santai, tetapi ada ketegasan dalam sikapnya. Pak Herman duduk dengan santai di kursinya. "Ada apa, Bu?" "Saya diberitahu kalau ada rapat mendadak." Fitri menatapnya dengan senyum kecil. "Ya, memang ada yang ingin saya bicarakan dengan Anda, Pak Herman." Ia lalu menggeser sebuah amplop ke hadapan pria itu. "Silakan dibaca."
Pak Herman mengernyitkan dahi sebelum membuka amplop itu. Begitu ia membaca isinya, warna wajahnya mulai berubah. "Ini laporan dari bagian kebersihan?" tanyanya dengan nada yang tiba-tiba lebih waspada. Fitri tetap tersenyum. "Ya, tepatnya, laporan tentang bagaimana Anda memperlakukan staf kebersihan." Pak Herman tertawa kecil. "Bu Fitri, saya tidak tahu siapa yang melaporkan ini, tapi Anda harus tahu, mereka itu pekerja kasar. Kalau mereka malas bekerja, saya hanya memberi sedikit peringatan." Fitri mengangguk pelan. "Jadi menurut Anda, memotong gaji mereka, membentak, dan memperlakukan mereka seperti sampah adalah sesuatu yang wajar?" Pak Herman terdiam. Ia mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Fitri bersandar ke kursinya, lalu menatap pria itu lurus-lurus. "Pak Herman, saya punya pertanyaan. Anda mengenal salah satu staf kebersihan bernama Bima, bukan?" Pak Herman mengangkat bahu. "Bima? Ya, saya tahu. Salah satu tukang sapu di kantor ini. Kenapa?" Fitri tersenyum tipis. "Tahukah Anda siapa dia?" Pak Herman mengernyit bingung. "Ya jelas, dia cuma petugas kebersihan. Kenapa Anda bertanya hal seperti itu?" Fitri berdiri, lalu berjalan mendekati jendela besar di ruangan itu. Ia membelakangi Pak Herman sejenak sebelum akhirnya berbalik dan menatapnya dengan tajam. "Bima adalah suami saya." Ruangan tiba-tiba terasa sunyi. Warna wajah Pak Herman langsung berubah drastis. Ia tampak seperti baru saja ditampar. Apa?" Fitri tersenyum, tetapi senyumnya penuh ketegasan. "Ya, lelaki yang selama ini Anda hina, Anda bentak, dan Anda rendahkan, adalah suami saya." Pak Herman menelan ludah. Ia tampak panik. "Bu, saya tidak tahu." Fitri mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan. "Justru itu masalahnya, Pak Herman. Anda tidak pernah berpikir sebelum bertindak. Anda merasa bisa memperlakukan orang lain sesuka hati hanya karena mereka bekerja di posisi lebih rendah dari Anda." Pak Herman mencoba mencari alasan. "Bu Fitri, saya hanya mencoba mendisiplinkan mereka." Dengan cara menghina dan memperlakukan mereka seperti sampah, potong Fitri cepat. Pak Herman terdiam. Ia tahu tidak ada jalan keluar. Fitri kembali duduk dengan santai. "Pak Herman, saya ingin memberitahu sesuatu." Ia mengambil selembar kertas lain dari meja dan meletakkannya di depan Pak Herman. "Ini adalah surat pemecatan Anda." Pak Herman menegang. "Bu, Anda tidak bisa melakukan ini." Fitri tersenyum sinis. "Saya pemilik perusahaan ini. Saya bisa melakukan apa saja." Pak Herman terdiam. Tubuhnya gemetar. Ia tahu ini adalah akhirnya. Fitri berdiri dan menatapnya dengan dingin. "Silakan Anda keluar dari kantor ini sekarang juga." Pak Herman mencoba berbicara, tetapi ia tahu tidak ada gunanya. Dengan wajah penuh kepanikan, ia berdiri dan berjalan keluar ruangan tanpa berkata apa-apa lagi. Fitri menghela napas panjang. Akhirnya, keadilan ditegakkan. Setelah pemecatan Pak Herman, suasana di kantor berubah drastis. Para karyawan yang sebelumnya takut kini bisa bernapas lega. Tidak ada lagi bentakan atau perlakuan tidak adil. Namun, Fitri tahu bahwa ini belum berakhir. Di dunia bisnis, musuh tak selalu tampak di depan mata. Kadang, mereka bersembunyi, menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Dan ia merasakannya. Ada sesuatu yang tidak beres. Malam itu, di rumah, Fitri duduk di sofa dengan segelas teh hangat di tangannya. Bima, yang duduk di sampingnya, tampak lebih rileks dibanding sebelumnya. "Aku masih tak percaya kau benar-benar memecat Pak Herman," ujar Bima sambil menghela napas panjang. Fitri tersenyum kecil. Dia pantas mendapatkannya.
Bima mengangguk, tetapi ada keraguan di matanya. Tapi aku merasa ini belum selesai, Fitri. Fitri menoleh padanya. Maksudmu? Bima memainkan jari-jarinya, kebiasaannya saat sedang berpikir keras. Orang seperti Pak Herman tidak akan tinggal diam begitu saja. Dia punya banyak koneksi di luar sana. Aku takut dia akan membalas. Fitri terdiam sejenak. Apa yang dikatakan Bima ada benarnya. Ia menyesap tehnya perlahan sebelum menjawab. Kalau dia berpikir bisa menjatuhkanku, maka dia salah besar. Bima menatap istrinya dengan campuran kekaguman dan kecemasan. Aku tahu kau kuat, Fitri. Tapi aku tetap khawatir. Fitri meraih tangan suaminya dan menggenggamnya erat. Jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggu kita lagi. Namun, malam itu, ia mendapat pesan tak terduga di ponselnya. Hati-hati, Fitri. Ada seseorang yang mengincarmu. Keesokan paginya, saat Fitri tiba di kantor, suasana terasa lebih sunyi dari biasanya. Ia berjalan ke ruangannya, tetapi sebelum sempat duduk, sekretarisnya, Mira, mengetuk pintu dengan ekspresi cemas. Bu Fitri, saya baru saja mendapat kabar dari tim keuangan. Ada sesuatu yang janggal dengan laporan keuangan kita. Fitri mengerutkan dahi. Apa maksudmu? Mira menyerahkan sebuah map. Ada sejumlah dana yang tiba-tiba menghilang dari akun perusahaan. Dan yang lebih aneh, nama Anda tercatat sebagai orang yang menyetujui transfer tersebut. Fitri segera membuka map itu dan membaca isinya. Matanya membelalak. Saya tidak pernah menandatangani ini. Mira mengangguk. Kami tahu, Bu. Sepertinya seseorang telah memalsukan tanda tangan Anda. Fitri menghela napas panjang dan berusaha menenangkan pikirannya. Siapa yang melakukan ini? Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Ini baru permulaan, Fitri. Jangan pikir kau bisa menang dengan mudah. Fitri mengepalkan tangannya. Ia tahu sekarang, Pak Herman tidak bekerja sendirian. Dan musuhnya lebih licik dari yang ia kira. Fitri menutup map laporan keuangan dengan keras. Hatinya bergemuruh. Siapapun yang melakukan ini pasti berniat menghancurkannya. Di seberang meja, Mira menatapnya dengan cemas. Apa yang harus kita lakukan, Bu? Fitri menarik napas dalam. Ia tidak bisa gegabah. Situasi seperti ini harus dihadapi dengan kepala dingin. Kumpulkan semua dokumen transaksi dalam 3 bulan terakhir. Perintahnya tegas. Cek siapa yang memiliki akses ke akun perusahaan selain aku. Dan pastikan tidak ada kebocoran data. Mira mengangguk cepat dan segera keluar ruangan. Fitri bersandar di kursinya, mencoba merangkai benang merah. Siapapun dalangnya, ia jelas bukan orang biasa. Di sudut kota, seorang pria dengan jas mahal duduk di sofa mewahnya, menyesap segelas anggur merah. Senyum licik tersungging di wajahnya saat ia menatap layar laptop. Di sana, ada foto-foto Fitri, laporan transaksi keuangan perusahaan, dan sebuah dokumen dengan tulisan merah, target, Fitri Nugraha. Seorang pria berkacamata berdiri di sampingnya. Kita hampir berhasil, Pak. Pria itu menyeringai. Fitri mungkin wanita cerdas, tapi kita lebih licik. Kali ini, dia akan jatuh. Hari berikutnya, Fitri tiba di kantor lebih pagi dari biasanya. Ia tidak bisa tidur semalaman, pikirannya penuh dengan kemungkinan terburuk. Saat melangkah masuk ke ruangannya, ia dikejutkan oleh suara gaduh di luar. Mau apa kalian? Jangan sembarangan masuk, teriak Mira. Tapi detik berikutnya, pintu ruangannya dibuka paksa. 3 pria berpakaian resmi berdiri di ambang pintu. Salah satunya menunjukkan sebuah surat. Bu Fitri Nugraha. Fitri bangkit dari kursinya,
berusaha tetap tenang. Ya, saya sendiri. Kami dari tim audit keuangan. Kami mendapat laporan bahwa Anda terlibat dalam penggelapan dana perusahaan. Mohon ikut dengan kami untuk investigasi lebih lanjut. Seluruh ruangan terasa membeku. Para pegawai yang menyaksikan insiden itu membisu, tak berani berkata apa-apa. Fitri menatap surat yang disodorkan kepadanya. Ini jelas jebakan. Ini pasti ada kesalahan, ucapnya tenang. Saya tidak pernah menyetujui transaksi ilegal. Salah satu pria itu menatapnya dingin. Kita lihat saja nanti, Bu. Sekarang, mohon ikut dengan kami. Mira menatap Fitri dengan panik, tetapi Fitri mengangkat tangan, meminta dia tetap tenang. Ia mengambil tasnya dan berjalan keluar, diiringi tatapan penuh tanda tanya dari seluruh pegawai. Siapapun dalang di balik ini, mereka sudah keterlaluan. Dan Fitri bersumpah, ia tidak akan tinggal diam. Di ruang investigasi, Fitri duduk di balik meja panjang, berhadapan dengan 2 orang auditor dan seorang pengacara perusahaan. Kami memiliki bukti transaksi yang menunjukkan bahwa Anda menyetujui pemindahan dana sebesar 5 miliar rupiah ke rekening tidak dikenal. Sebuah layar menyala, menampilkan tanda tangan digital yang mirip dengan milik Fitri. Ia mengepalkan tangannya. Itu bukan tanda tangan saya. Seorang auditor menyilangkan tangan. Kami akan memeriksa lebih lanjut. Tapi jika ini benar, maka Anda bisa didakwa dengan pasal penggelapan. Fitri menatap tajam ke arah mereka. Ia tidak takut, karena ia tahu, satu-satunya cara untuk menghadapi musuh tersembunyi adalah menyerang balik. Fitri berjalan keluar dari ruang investigasi dengan ekspresi tenang. Tapi di dalam dadanya, amarahnya berkobar. Ini bukan sekadar tuduhan biasa. Ini jelas perang yang sudah direncanakan. Dia tidak akan tinggal diam. Begitu keluar dari gedung kantor pusat, Fitri langsung mengambil ponselnya dan menghubungi seseorang yang paling bisa ia percaya. Bima, suaminya yang selama ini bekerja sebagai tukang sapu di perusahaan miliknya. Tapi di balik semua itu, Bima bukan orang biasa. Bima, aku butuh bantuanmu. Suara Fitri terdengar lebih tegas dari biasanya. Di seberang sana, Bima terdiam sejenak. Lalu, dengan suara rendah yang penuh ketenangan, ia bertanya, "Apa yang terjadi?" Fitri menarik napas dalam. "Seseorang menjebakku. Tuduhan penggelapan dana. Aku yakin ini kerjaan Pak Herman." Bima tak langsung merespons. Ia tahu betul siapa Herman. Pria itu adalah salah satu manajer lama yang selalu merasa berhak atas segala hal di perusahaan. Sombong, ambisius, dan penuh intrik. Setelah beberapa saat hening, suara Bima terdengar, tenang namun penuh ketegasan. "Aku akan mencari tahu siapa saja orang-orangnya." Di sebuah kafe tersembunyi di sudut kota, Fitri dan Bima duduk di meja pojok, menjauh dari keramaian. Laptop Bima terbuka, menampilkan berkas-berkas transaksi mencurigakan yang baru saja ia dapatkan. "Aku berhasil menyusup ke sistem internal perusahaan," ujar Bima sambil mengetik cepat. "Dari sini terlihat jelas bahwa ada transaksi ilegal yang menggunakan tanda tangan digital palsu." Fitri menatap layar dengan saksama. Matanya menyipit, membaca satu persatu rincian transaksi. "Ini pasti Pak Herman," gumamnya. Bima mengangguk. "Bukan hanya dia. Lihat ini." Ia menunjuk beberapa nama yang terlibat dalam proses persetujuan dana. Ada beberapa eksekutif yang selama ini dikenal loyal pada Herman. Mereka semua bekerja untuknya. Fitri mengepalkan tangannya. Jadi selama ini dia membangun jaringan dalam perusahaan untuk menjatuhkanku. "Bukan hanya menjatuhkan," kata Bima. "Dia ingin mengambil alih." Fitri mengerti sekarang. Ini bukan sekadar sabotase kecil.
Herman ingin menggulingkannya dan merebut perusahaan yang selama ini ia bangun dengan kerja keras. Tapi tidak semudah itu. Aku akan melawannya, ucap Fitri mantap. Bima tersenyum tipis. Aku tahu. Kembali ke kantor. Keesokan harinya, Fitri masuk dengan kepala tegak. Semua mata tertuju padanya. Beberapa pegawai berbisik. Sebagian hanya menatapnya dengan ekspresi bingung. Mereka semua sudah mendengar berita itu, bahwa CEO mereka dituduh menggelapkan dana. Pak Herman berdiri di tengah ruangan, senyum licik di wajahnya. Bu Fitri, Anda seharusnya tidak datang hari ini. Kami sedang mempertimbangkan posisi Anda. Fitri menatapnya dingin. Saya tidak kemana-mana, Pak Herman. Pria itu tertawa kecil. Jangan keras kepala. Semakin cepat Anda menyerah, semakin baik. Bima yang berdiri di belakang Fitri maju selangkah. Dan semakin cepat kebusukanmu terungkap, semakin baik juga. Herman melirik Bima dengan tatapan meremehkan. Oh, ini si tukang sapu. Mau ikut campur dalam urusan besar. Bima tersenyum tipis. Urusan besar? Ya, mungkin bagimu ini urusan besar. Tapi bagiku, ini hanya permainan kecil yang sudah kutahu akhirnya. Herman tampak bingung. Apa maksudmu? Fitri melangkah maju, mengeluarkan beberapa lembar dokumen dan menaruhnya di meja. Maksudnya, Pak Herman, aku sudah menemukan semua bukti kecuranganmu. Ruangan mendadak sunyi. Herman menyipitkan mata, mencoba membaca situasi. Apa ini? Tanyanya. Suaranya mulai terdengar waspada. Fitri menyilangkan tangan. Ini adalah catatan transaksi ilegal yang dilakukan dengan tanda tangan palsu. Dan ini, ia menunjuk satu dokumen lain, adalah rekaman percakapanmu dengan beberapa eksekutif yang kau ajak bersekongkol. Wajah Herman mendadak pucat. Bagaimana? Bima terkekeh pelan. Kau terlalu percaya diri, Pak Herman. Kau kira aku hanya tukang sapu biasa? Fitri melanjutkan, aku sudah lama tahu bahwa kau ingin menjatuhkanku. Kau pikir aku akan diam saja? Herman mundur selangkah. Kalian tidak bisa membuktikan apapun. Tiba-tiba, suara lain terdengar dari belakang mereka. Kami bisa. Semua kepala menoleh. Di pintu masuk, beberapa orang dari Dewan Direksi perusahaan berdiri. Salah satu dari mereka, Pak Surya, menatap Herman dengan wajah dingin. Kami sudah melihat bukti yang disiapkan Bu Fitri, ucapnya. Dan setelah diskusi panjang, kami telah mengambil keputusan. Herman menelan ludah. Keputusan apa? Pak Surya menarik napas dalam. Anda dipecat, Pak Herman. Mulai hari ini, Anda bukan bagian dari perusahaan ini lagi. Seketika, wajah Herman memucat. Tidak, ini pasti jebakan. Aku dijebak. Namun, tidak ada yang peduli. Dua petugas keamanan maju dan menggiringnya keluar. Sementara para pegawai mulai berbisik-bisik dengan ekspresi terkejut. Fitri menatapnya dengan tatapan tajam. Jangan pernah kembali ke sini, Herman. Pria itu menatapnya dengan penuh kebencian. Tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Saat pintu tertutup di belakangnya, Fitri menghela napas panjang. Bima menyentuh pundaknya. Kau baik-baik saja? Fitri tersenyum. Lebih dari baik. Ini baru awal dari perjuangannya. Tapi kali ini, ia tahu, ia tidak sendirian. Setelah kejatuhan Herman dari perusahaan, Fitri merasa bisa bernapas lebih lega. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia tahu ini belum benar-benar selesai. Orang seperti Herman tidak akan tinggal diam setelah dipermalukan. Dan ia benar. 2 minggu kemudian, Fitri sedang duduk di ruangannya ketika sekretarisnya masuk dengan wajah panik. Bu, ada wartawan di luar. Mereka membawa berita buruk.
Dahi Fitri mengernyit. Berita apa? Sekretarisnya menelan ludah. Mereka bilang perusahaan kita terlibat dalam kasus pencucian uang. Dad. Fitri segera berdiri. Dari mana berita itu muncul? Salah satu media online besar baru saja menerbitkan laporan eksklusif. Mereka memiliki dokumen dan bukti-bukti yang katanya membuktikan bahwa perusahaan ini sudah lama terlibat dalam transaksi ilegal. Fitri segera mengambil ponselnya dan membuka berita yang dimaksud. Dan benar saja, di sana tertulis, skandal terbesar, perusahaan Fitri terlibat pencurian dana masyarakat. Matanya membelalak saat melihat bukti-bukti yang dicantumkan dalam artikel itu. Semua tampak nyata, rekaman percakapan, dokumen transfer uang, hingga laporan keuangan yang tampak mencurigakan. Tapi ada satu masalah besar. Semua itu palsu. Bima yang baru saja masuk ke ruangan melihat ekspresi tegang istrinya. Ia mengambil ponsel Fitri dan membaca berita tersebut. Rahangnya mengeras. Ini pasti kerjaan Herman. Fitri mengangguk. Dia tidak akan membiarkanku menang begitu saja. Bima menarik napas panjang. Kita harus segera membersihkan nama perusahaan sebelum semuanya bertambah buruk. Sementara itu, di tempat lain, Herman duduk di sebuah ruangan remang-remang, menyesap segelas anggur dengan senyum puas di wajahnya. Seorang pria di depannya, seorang jurnalis bayaran, menatapnya dengan ekspresi gugup. Pak, saya sudah melakukan yang Anda minta. Tapi, apakah ini tidak berbahaya? Herman tertawa kecil. Bahaya? Tidak ada yang bisa membuktikan aku di balik semua ini. Lagi pula, begitu Fitri kehilangan kepercayaan publik, bisnisnya akan runtuh dengan sendirinya. Pria itu menelan ludah, tapi mengangguk. Herman menatap keluar jendela, matanya dipenuhi dendam. Kita lihat, Fitri, apakah kau bisa selamat kali ini? Kembali ke kantor Fitri. Tim hukum perusahaan Fitri segera mengadakan rapat darurat. Mereka membahas langkah-langkah yang harus diambil untuk mengatasi skandal ini. Salah satu pengacara berkata, kita harus mengajukan tuntutan atas pencemaran nama baik. Tapi itu butuh waktu. Untuk saat ini, kita harus membuktikan bahwa semua bukti yang mereka gunakan adalah palsu. Bima yang duduk di sebelah Fitri menatap layar laptopnya. Aku sudah melacak sumber dokumen-dokumen itu. Sepertinya ada seseorang yang memalsukan tanda tangan Fitri dan merekayasa laporan keuangan. Fitri menghela napas berat. Berarti kita harus menemukan siapa dalangnya. Saat itu, salah satu staf IT masuk dengan wajah pucat. Bu, kita punya masalah lain. Fitri dan Bima menoleh. Apa lagi? Pria itu menyerahkan sebuah laporan cetak. Sistem keamanan data perusahaan kita telah diretas. Beberapa dokumen internal bocor ke publik. Sepertinya ada orang dalam yang membantu mereka. Fitri menggeram pelan. Pengkhianat. Bima berdiri. Aku akan menyelidikinya. Fitri mengangguk. Sementara itu, aku akan menghadapi media. Konferensi pers. Puluhan wartawan telah berkumpul di ruangan konferensi. Mereka menunggu dengan penuh antusias. Beberapa sudah siap dengan pertanyaan tajam. Saat Fitri masuk, kilatan kamera langsung memenuhi ruangan. Ia berdiri tegak di belakang podium, lalu berkata dengan suara tenang namun penuh ketegasan. Saya ingin mengklarifikasi berita yang saat ini beredar. Ruangan langsung hening. Semua tuduhan yang disampaikan dalam berita tersebut tidak benar. Perusahaan kami selalu beroperasi dengan transparan dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Seorang wartawan mengangkat tangan. Tapi bagaimana dengan bukti-bukti yang beredar? Fitri menatapnya tajam. Kami telah melakukan penyelidikan internal, dan kami menemukan bahwa dokumen-dokumen tersebut telah direkayasa. Ada pihak yang sengaja ingin menjatuhkan kami.
Wartawan lain bertanya, siapa pihak tersebut? Fitri menghela napas. Kami masih mengumpulkan bukti, tapi saya yakin kebenaran akan segera terungkap. Setelah konferensi pers selesai, Fitri kembali ke kantornya dengan perasaan lega, meskipun sedikit lelah. Tapi saat ia masuk ke ruangannya, ia menemukan Bima sudah menunggunya dengan ekspresi serius. Aku tahu siapa pengkhianatnya, ucapnya. Fitri langsung duduk. Siapa? Bima melemparkan sebuah map ke atas meja. Fitri membukanya dan matanya melebar. Nama yang tertulis di sana. Seseorang yang selama ini ada di dekatnya. Fitri menatap nama yang tertera di dokumen di hadapannya. Tangannya menggenggam erat kertas itu. Napasnya tertahan. Tidak mungkin. Ini benar? Suaranya bergetar. Sulit percaya. Bima mengangguk. Ekspresinya dingin. Kami menemukan aliran dana mencurigakan yang mengarah ke rekeningnya. Dan lebih buruk lagi, dia telah membocorkan data internal kita kepada Herman. Nama yang tertulis di sana, Rizky. Rizky adalah salah satu staf keuangan senior di perusahaan Fitri. Seorang pria yang selama ini dianggapnya loyal dan bekerja keras. Fitri menggeleng pelan. Tidak, Rizky selalu membantuku. Dia bekerja dengan jujur selama bertahun-tahun. Kenapa dia harus berkhianat? Bima menatap istrinya dengan dalam. Aku juga ingin tahu. Kita harus bertemu dengannya. Konfrontasi. Sore itu, Fitri dan Bima menunggu di ruang rapat. Tak lama kemudian, Rizky masuk dengan wajah tenang seolah tidak terjadi apa-apa. Fitri meletakkan dokumen di atas meja dan menatapnya tajam. Aku ingin kau menjelaskan ini, Rizky. Pria itu mengangkat alis, lalu mengambil dokumen tersebut. Namun, saat matanya membaca isinya, ekspresinya berubah. Apa maksudnya ini, Bu? Tanyanya dengan suara bergetar. Kami tahu kau membocorkan data perusahaan dan menerima uang dari Herman, kata Bima tegas. Rizky langsung gelagapan. Itu tidak benar. Saya tidak pernah. Jangan bohong. Fitri membanting meja. Kami sudah menelusuri aliran dananya. Ada bukti kuat bahwa kau telah bekerja sama dengan Herman untuk menjatuhkan kami. Rizky terdiam. Wajahnya pucat pasi. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, ia menunduk dan menghela napas berat. Saya tidak punya pilihan, Bu. Fitri menatapnya dengan kecewa. Apa maksudmu? Rizky mengangkat kepalanya. Air mata menggenang di matanya. Herman mengancam keluarga saya. Jika saya tidak membantunya, dia akan menghancurkan saya. Saya tidak bisa menolak, Bu. Fitri terdiam. Ia tidak menyangka Herman akan sejauh ini dalam membalas dendamnya. Bima, yang sejak tadi diam, akhirnya angkat bicara. Apakah kau masih berhubungan dengan Herman? Rizky mengangguk lemah. Dia memerintah saya untuk terus mengawasi pergerakan perusahaan dan memberikan informasi kepadanya. Fitri menarik napas dalam-dalam. Kau tahu ini pelanggaran berat, Rizky. Aku bisa menyerahkanmu ke polisi. Rizky buru-buru berkata, tolong, Bu. Saya akan membantu Anda. Saya akan memberikan semua informasi yang saya punya tentang Herman. Saya menyesal. Saya hanya ingin melindungi keluarga saya. Mata Fitri menatapnya tajam, mempertimbangkan kata-katanya. Setelah beberapa saat, ia berkata, baik, aku akan memberimu kesempatan. Rizky menatapnya penuh harap. Tapi jika aku menemukan bahwa kau masih berhubungan dengan Herman, kau akan langsung kulaporkan ke polisi. Rizky mengangguk cepat. Terima kasih, Bu. Saya akan membantu Anda. Bima masih terlihat ragu, tapi ia tidak berkata apa-apa. Fitri menatap suaminya, lalu berkata,
Sekarang kita punya mata-mata di pihak Herman. Bima akhirnya tersenyum tipis. Dan kita akan menggunakannya dengan baik. Di sisi lain, Herman duduk di kantornya, membaca laporan terbaru dari anak buahnya. Fitri mengadakan konferensi pers, dan tampaknya publik mulai percaya padanya lagi, kata seorang pria berbadan tegap yang duduk di depannya. Herman menghela napas, lalu menyeringai, "Tak masalah, aku masih punya senjata lain." Ia mengambil sebuah map dan meletakkannya di atas meja. "Ini adalah kartu terakhirku. Pastikan Fitri tidak bisa lolos kali ini." Pria itu mengangguk. "Akan saya urus, Pak." Setelah pria itu pergi, Herman menyandarkan tubuhnya ke kursi dan tersenyum licik. "Kita lihat, Fitri. Kali ini, kau tidak akan bisa menang." Fitri duduk di ruang kerjanya yang luas, sepi. Hanya suara detakan jam dinding yang terdengar. Begitu banyak yang harus dipikirkan. Terlalu banyak masalah yang datang silih berganti. Masalah Herman, masalah kepercayaan, dan yang paling berat, masalah yang datang dari dalam perusahaan mereka sendiri. Namun, di tengah semua itu, ada satu hal yang lebih berat daripada segalanya. Perasaan takut kehilangan Bima. Bima, suaminya, selalu menjadi pelindung. Selalu ada saat ia membutuhkan dukungan, memberikan kekuatan dan semangat. Namun, belakangan ini, ketegangan dan ketidakpastian membuat Fitri meragukan banyak hal. "Kenapa kau diam?" Bima tiba-tiba masuk ke ruangan. Suaranya lembut meski ada keletihan yang jelas tergambar di wajahnya. Fitri tersenyum tipis, meskipun senyuman itu terasa berat. "Aku hanya sedang berpikir, Bima. Semua ini terasa begitu banyak." Bima berjalan mendekat, lalu duduk di samping Fitri. "Kita sudah melalui banyak hal bersama. Kamu pikir kita akan berhenti di sini?" Fitri memandangnya, matanya menyiratkan kebingungannya. "Tapi Bima, ini bukan hanya soal kita. Ini tentang keluarga kita, tentang perusahaan, tentang masa depan yang kita bangun. Kalau semuanya runtuh..." Bima menggenggam tangan Fitri, memberikan keteguhan dalam genggamannya. "Kalau itu terjadi, kita akan mulai dari awal. Kita punya satu sama lain, Fitri. Dan itu lebih dari cukup." "Seandainya itu mudah," Fitri bergumam. Bima mengangkat dagunya, memaksanya untuk menatap matanya. "Kamu terlalu banyak berpikir. Kita tidak akan kalah. Kita lebih kuat dari itu." Fitri menundukkan kepalanya, perasaan cemas menggelayuti hatinya. Bagaimana jika semuanya hancur? Bagaimana jika akhirnya mereka harus menyerah? Namun, melihat Bima yang tetap tegar, ada satu hal yang membuatnya merasa sedikit lebih tenang. Mereka sudah melalui begitu banyak cobaan, dan mereka selalu bertahan. Apa yang membuatnya yakin kali ini akan berbeda? Bima melanjutkan, "Kita tidak akan biarkan siapapun menghancurkan kita. Apapun yang terjadi, aku akan selalu berada di sisimu, Fitri." Kalimat itu terasa begitu hangat di hati Fitri, mengingatkannya akan perjalanan panjang yang mereka lalui bersama. Betapa banyak rintangan yang mereka hadapi, namun tetap saling mendukung. "Aku tahu." Suara Fitri hampir tidak terdengar, namun ada kehangatan yang mengalir di dalam dadanya. Ia menatap Bima dan menyadari bahwa, meskipun banyak hal yang menguji, kekuatan cinta mereka adalah hal yang tak dapat diruntuhkan. Hari demi hari berlalu, dan setiap langkah Fitri dan Bima terasa semakin dekat dengan konfrontasi besar. Herman semakin gencar dalam upayanya menjatuhkan mereka, sementara mereka, dengan bantuan Rizky, terus mengumpulkan bukti-bukti yang lebih kuat untuk menghentikan permainan kotor Herman. Namun, tantangan berikutnya datang dari arah yang tak terduga. Tiba-tiba, seorang pengacara datang ke kantor mereka dengan membawa kabar buruk. Pak Herman mengajukan gugatan. Dia menuntut pembatalan kepemilikan perusahaan ini,
kata pengacara tersebut dengan nada yang datar namun jelas menyiratkan betapa seriusnya masalah ini. Fitri terdiam. Apa? Pembatalan kepemilikan. Bima langsung berdiri, ekspresinya mengeras. Ini sudah keterlaluan. Kita harus melawan dia. Pengacara itu memberikan dokumen-dokumen yang berisi tuntutan hukum dari Herman. Dia juga menggugat dengan tuduhan pencemaran nama baik dan klaim kepemilikan sebagian saham perusahaan yang tidak sah. Ini adalah strategi besar untuk menggulingkan Anda. Fitri menggenggam dokumen itu, membacanya perlahan. Semua yang tertulis di sana seolah menjadi serangan yang sangat terstruktur, mengarah pada satu tujuan, meruntuhkan apa yang telah dibangun dengan susah payah. Bima menatap Fitri, matanya penuh tekad. Kita akan bertarung. Kita tidak akan mundur sekarang. Fitri mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. Aku tahu kita harus melawan, Bima. Tapi jangan ragu. Ini adalah waktu kita untuk menunjukkan siapa kita sebenarnya, Bima berkata dengan suara penuh keyakinan. Mereka berdua tahu bahwa ini adalah ujian terbesar dalam hidup mereka. Bukan hanya soal mempertahankan perusahaan, tetapi juga tentang mempertahankan segala yang telah mereka bangun bersama. Fitri menarik napas panjang, merasakan keberanian yang tumbuh di dalam dirinya. Baik, kita tidak akan biarkan Herman merusak semuanya. Di ruang rapat yang sama, Fitri dan Bima menyusun rencana. Mereka menghubungi pengacara terbaik yang bisa mereka dapatkan, menyusun strategi untuk menghadapi gugatan Herman, dan memastikan bahwa bukti-bukti yang mereka kumpulkan akan cukup untuk melawan tuduhan yang dia ajukan. Namun, semakin lama mereka mendalami kasus ini, semakin mereka menyadari bahwa Herman tidak akan berhenti dengan mudah. Herman adalah seorang pemain yang cerdik, dan setiap langkah mereka akan dipantau. Mereka harus berhati-hati. Sementara itu, Rizky kembali memberi informasi penting tentang langkah-langkah yang diambil Herman. Mereka menyusun langkah demi langkah dengan hati-hati, memastikan mereka memiliki keunggulan dalam pertempuran ini. Fitri dan Bima tahu bahwa ini bukan hanya tentang memenangkan gugatan, tetapi tentang menunjukkan kepada dunia bahwa mereka tidak akan terjatuh begitu saja. Mereka harus menunjukkan ketegaran mereka, bahkan ketika seluruh dunia tampaknya berbalik melawan mereka. Ini lebih dari sekedar perang bisnis, kata Fitri saat malam tiba, menghadap Bima di ruang tamu. Ini tentang siapa yang kita inginkan untuk menjadi dalam kehidupan ini. Kita bisa memilih untuk menyerah, atau kita bisa memilih untuk melawan. Bima memandangnya, tangan mereka saling menggenggam erat. Dan kita akan melawan, Fitri. Apapun yang terjadi, aku tidak akan pernah membiarkanmu sendirian. Hari demi hari, Fitri dan Bima menghadapi serangkaian tantangan yang tak terhitung. Setiap keputusan terasa seperti batu ujian yang lebih berat dari sebelumnya. Namun, ketegaran hati mereka tidak goyah. Mereka tahu bahwa apapun yang datang, mereka akan menghadapinya bersama. Mereka tidak hanya berjuang untuk bisnis mereka. Mereka berjuang untuk masa depan mereka, untuk keluarga mereka, dan untuk cinta yang telah bertahan begitu lama. Dalam pertempuran ini, mereka menemukan satu hal yang tak terbantahkan. Mereka lebih kuat saat bersama. Malam sebelum pengadilan dimulai, Fitri duduk di balkon, menatap bintang-bintang yang tersebar di langit malam. Bima duduk di sampingnya, dengan wajah yang serius namun tenang. Apa yang akan terjadi, Bima? Tanya Fitri pelan, suara berat karena kekhawatiran yang tak terucapkan. Bima menatapnya, lalu menghela napas panjang. Apapun yang terjadi, kita sudah melakukan yang terbaik. Kita sudah siap. Fitri menunduk, menahan air matanya. Ia merasa sangat lelah, seolah tidak ada lagi yang bisa ia beri. Namun, di tengah kelelahannya, ia merasakan ketenangan yang datang dari Bima. Aku bersamamu, Fitri. Sekarang dan selamanya. Fitri menatap Bima,
matanya berbinar dengan keyakinan. "Terima kasih, Bima." Malam itu, keduanya duduk dalam keheningan, bersama-sama menghadapi apa yang akan datang. Mereka tahu satu hal, mereka tak akan menyerah, dan mereka akan terus berjuang untuk masa depan yang mereka impikan. Matahari mulai terbenam, menciptakan langit yang kemerahan di luar gedung pengadilan. Itu adalah hari yang ditunggu-tunggu. Hari yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Fitri duduk di ruang tunggu, wajahnya tampak tenang, meskipun hatinya berdebar keras. Di sebelahnya, Bima duduk dengan pose santai, seolah tak peduli dengan apa yang akan terjadi. Namun, jika dilihat lebih dekat, ada ketegangan yang terlihat di matanya yang tajam. Fitri mengenggam tangan Bima dengan erat. Mereka sudah melewati banyak hal, tetapi hari ini adalah ujian terbesar mereka. Tidak hanya untuk mereka berdua, tetapi juga untuk masa depan perusahaan yang telah mereka bangun dengan susah payah. "Bima, apakah kamu yakin kita akan menang?" Fitri akhirnya bertanya, suaranya penuh ketegangan. Bima tersenyum tipis, matanya penuh keyakinan. "Kita sudah mempersiapkan segalanya dengan baik. Bukti yang kita miliki cukup kuat. Yang penting sekarang adalah kita tetap percaya pada diri kita sendiri." Namun, Fitri tahu betul bahwa kemenangan bukanlah segalanya. Mereka tidak hanya bertarung untuk perusahaan, mereka juga berjuang untuk menjaga integritas mereka, dan yang lebih penting lagi, menjaga kepercayaan satu sama lain. Bima menatapnya dengan lembut, lalu berkata, "Apapun yang terjadi, aku akan selalu di sisimu, Fitri." Fitri memandangnya, matanya mulai berkaca-kaca. "Aku tahu, Bima, aku tahu." Suasana di ruang pengadilan begitu tegang, semua mata tertuju pada mereka berdua dan pengacara yang mendampingi. Herman berada di sisi lain, dengan pengacaranya yang tampak begitu percaya diri. Namun, ketegangan di udara terasa begitu berat. Mereka tahu bahwa hari ini adalah keputusan yang akan menentukan. Sidang dimulai, suara hakim memecah keheningan, dan semua orang berdiri. Fitri dan Bima saling berpandangan. Mereka tahu bahwa ini adalah saat yang akan mengubah segalanya. Selama berjam-jam, pengacara mereka beradu argumen, menunjukkan bukti yang tak terbantahkan. Fitri merasa hatinya berdebar hebat setiap kali saksi dipanggil. Tetapi dengan setiap bukti yang disampaikan, dia merasa sedikit lebih lega. Mereka memiliki segalanya yang diperlukan untuk memenangkan perkara ini. Akhirnya, setelah apa yang terasa seperti seabad, hakim mengumumkan keputusan. Dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada, saya memutuskan untuk menolak gugatan yang diajukan oleh pihak tergugat. Kepemilikan perusahaan ini tetap berada di tangan pemilik yang sah, yaitu Fitri dan Bima. Suasana di ruang pengadilan terasa hening sejenak, sebelum akhirnya terdengar suara kelegaan yang terdengar dari pihak Fitri dan Bima. Mereka saling menatap, lalu merangkul satu sama lain dalam pelukan yang penuh dengan air mata kebahagiaan. Setelah kemenangan yang panjang dan melelahkan itu, kehidupan mereka mulai kembali normal, meskipun banyak hal yang masih harus dipertahankan. Namun, meskipun begitu banyak yang terjadi, Fitri dan Bima tetap teguh berdiri bersama. Pulang ke rumah, mereka duduk berdua di ruang tamu, menikmati secangkir teh hangat. Tidak ada kata-kata yang diperlukan. Keheningan yang nyaman sudah cukup untuk menggambarkan betapa keduanya merasa lega. Bima memandang Fitri dengan senyum hangat. "Kamu hebat, Fitri. Kita berhasil. Aku tahu kita bisa." Fitri menatapnya dengan tatapan penuh terima kasih. "Aku tidak bisa melakukannya tanpa kamu, Bima. Kamu selalu ada, selalu mendukungku." Bima tertawa kecil, lalu menjawab dengan tulus, "Aku mungkin hanya seorang petugas kebersihan di perusahaan ini, tetapi bagiku, kamu lebih dari sekadar bos. Kamu adalah teman sejati, dan aku akan selalu ada untukmu." Fitri merasa perasaan hangat mengalir dalam dirinya.
Dalam hatinya, ia tahu bahwa kebahagiaan sejati bukan hanya tentang kemenangan materi atau kemenangan dalam pengadilan, tetapi tentang memiliki seseorang yang bisa diandalkan, seseorang yang selalu ada, tanpa peduli seberapa besar atau kecil posisi mereka. Bima mungkin hanya seorang petugas kebersihan, namun di matanya, Bima adalah pahlawan sejati. Bima selalu memberikan dukungan tanpa pamrih, tidak peduli apakah itu dalam hal pekerjaan atau dalam kehidupan pribadi mereka. Sikap rendah hati dan ketulusan Bima membuatnya merasa sangat dihargai. Bima mengulurkan tangannya dan meraih tangan Fitri. "Aku akan tetap di sisimu, Fitri, apapun yang terjadi. Kita bisa menghadapinya bersama." Fitri tersenyum, menahan air matanya. "Aku tahu. Aku sangat beruntung memiliki kamu." Malam itu, mereka berdua duduk berdua di balkon, menikmati langit malam yang tenang. Tak ada lagi ketegangan, hanya kedamaian yang terasa begitu mengisi udara. Dunia mungkin bisa berubah, tetapi mereka tahu bahwa mereka telah menghadapinya dengan sepenuh hati, bersama-sama. Beberapa bulan setelah kemenangan mereka di pengadilan, Fitri dan Bima merasakan bagaimana hidup mereka mulai menemukan irama baru. Meskipun Bima masih bekerja sebagai petugas kebersihan, hubungan mereka tidak terpengaruh oleh status sosial atau materi. Yang penting bagi mereka adalah kepercayaan dan cinta yang terjalin begitu kuat di antara mereka. Mereka merayakan hari-hari sederhana bersama, makan malam bersama, jalan-jalan santai di akhir pekan, dan saling berbagi kisah tentang apa yang mereka hadapi di pekerjaan. Kehidupan mereka tidak sempurna, namun kedamaian yang mereka temukan dalam satu sama lain jauh lebih bernilai daripada semua kebahagiaan duniawi. Fitri seringkali memandangi Bima dengan rasa kagum yang mendalam. Meski Bima bukan orang yang berasal dari keluarga kaya atau berstatus tinggi, ia memiliki nilai-nilai yang jauh lebih penting: kejujuran, kesetiaan, dan cinta yang tulus. Hal-hal itu jauh lebih berharga daripada apapun yang dimiliki oleh orang lain. Bima, di sisi lain, merasa bahwa ia tidak membutuhkan lebih dari apa yang sudah dimilikinya saat ini. Dia memiliki Fitri, wanita yang telah menyempurnakan hidupnya. Tidak ada ambisi lebih tinggi daripada menjaga kebahagiaan mereka berdua. "Mungkin aku tidak punya banyak hal, Fitri," kata Bima suatu malam, saat mereka duduk berdua di sofa. "Tapi aku punya kamu, dan itu sudah cukup." Fitri menatapnya dengan tatapan penuh kasih. "Itulah yang membuatmu lebih berharga daripada orang-orang di luar sana, Bima. Kamu tidak pernah melihat kekurangan dalam dirimu. Kamu hanya memberi yang terbaik untuk orang lain. Aku bangga bisa berbagi hidup denganmu." Bima tersenyum, mencium kening Fitri dengan lembut. "Aku tidak butuh pujian, Fitri. Aku hanya ingin kamu bahagia." Mereka berdua tertawa pelan, mengingatkan satu sama lain bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada apa yang dimiliki, tetapi pada siapa yang kita cintai dan bagaimana kita merawat hubungan itu dengan penuh kasih sayang. Dan di saat itu, mereka merasa lebih kaya daripada siapapun. Karena mereka memiliki satu sama lain, dan itu adalah segalanya. Hari-hari setelah kemenangan mereka di pengadilan terasa seperti rutinitas yang penuh kedamaian bagi Fitri dan Bima. Meski segala hal tampak kembali normal, bayang-bayang masa lalu yang penuh perjuangan belum sepenuhnya menghilang. Mereka tahu bahwa meskipun kemenangan itu memuaskan, ancaman dari masa lalu masih mengintai. Ada orang-orang yang tidak akan berhenti berusaha menjatuhkan mereka. Pak Herman, pria yang dulu berusaha merebut perusahaan mereka, kini terlihat semakin terdesak. Fitri dan Bima tahu bahwa meskipun pengadilan telah memutuskan kemenangan mereka, tak berarti ancaman dari Herman akan segera berakhir. Herman adalah orang yang tidak mudah menyerah. Sebuah kabar buruk tiba-tiba datang. Herman, yang merasa terpojok dengan kekalahan di pengadilan sebelumnya, ternyata memiliki rencana baru untuk menjatuhkan mereka. Namun kali ini, serangan yang dilancarkannya lebih licik dan berbahaya.
Herman mencoba memanfaatkan kelemahan yang ada di dalam perusahaan, memutarbalikkan fakta, dan bahkan mencari celah untuk menggugurkan kemenangan mereka. Herman mulai bersekutu dengan beberapa pihak yang memiliki kepentingan di dalam perusahaan. Ia mencoba membangun narasi baru yang akan merusak kredibilitas Fitri dan Bima. Tidak ada yang tahu persis apa yang dimaksudkan Herman, tetapi mereka tahu bahwa orang ini sudah terlalu lama berusaha untuk menjatuhkan mereka. Fitri dan Bima merasa tak nyaman, namun mereka tetap memutuskan untuk melawan. Keputusan ini bukan hanya untuk mempertahankan perusahaan yang telah mereka bangun, tetapi juga untuk melindungi nama baik mereka. Mereka tahu bahwa Herman harus dihentikan sebelum dia merusak lebih banyak kehidupan. Herman akhirnya dipanggil ke pengadilan. Kali ini bukan sebagai pihak yang menggugat, tetapi sebagai terdakwa. Setiap orang yang hadir di ruang sidang bisa merasakan ketegangan yang ada di udara. Setelah berbulan-bulan berlalu, akhirnya saat itu tiba. Hari di mana Herman harus menghadapi konsekuensi atas tindakannya yang tidak terhitung jumlahnya. Fitri dan Bima duduk berdampingan, merasa cemas namun penuh keyakinan. Tidak ada lagi ketakutan yang menghantui mereka. Mereka tahu ini adalah momen penting dalam hidup mereka, momen di mana mereka bisa membuktikan bahwa keadilan akan selalu menang. Sidang dimulai dengan suara ketukan palu dari hakim, mengingatkan semua orang bahwa mereka berada di dalam ruang pengadilan yang sakral. Hari ini, kita akan memulai proses hukum terhadap terdakwa, Herman Santosa, kata hakim dengan suara tegas. Terdakwa diduga telah melakukan penipuan dan usaha pengambil alihan secara ilegal terhadap perusahaan yang sah milik saudara Fitri dan Bima. Ketegangan meliputi seluruh ruangan. Fitri merasakan dadanya berdebar kencang. Tetapi kali ini, ia merasa ada kedamaian dalam dirinya. Semua perjuangan mereka akhirnya membawa titik terang. Herman terlihat semakin gelisah. Di kursinya, ia tampak tidak tenang. Wajahnya terlihat cemas meskipun ia berusaha menunjukkan wajah tenang. Ada yang berbeda dalam dirinya. Herman tidak lagi terlihat seperti pria yang dulu penuh percaya diri. Sebaliknya, kini ia terlihat seperti seseorang yang tahu bahwa waktu untuk kebohongannya hampir habis. Pihak pengacara Fitri dan Bima mulai memaparkan bukti-bukti yang ada. Tidak hanya tentang upaya Herman untuk merebut perusahaan mereka secara ilegal, tetapi juga tindakannya yang telah merugikan banyak pihak, termasuk karyawan dan rekan kerja mereka. Bukti-bukti yang kami ajukan tidak hanya menunjukkan niat buruk terdakwa untuk mengambil alih perusahaan ini, tetapi juga sejumlah tindakan kriminal yang telah dilakukan di luar hukum. Tindakan ini jelas telah merugikan banyak pihak, ujar pengacara mereka dengan percaya diri. Sementara itu, pengacara Herman berusaha untuk membela kliennya dengan argumentasi yang terkesan lemah. Namun, fakta-fakta yang diajukan oleh pihak Fitri dan Bima begitu kuat dan tak terbantahkan. Herman mencoba mengalihkan perhatian dengan berbagai dalih, namun semua itu semakin menguatkan bahwa ia memang bersalah. Saudara Herman Santosa, bukti-bukti ini jelas menunjukkan bahwa Anda berusaha untuk merusak nama baik dan masa depan keluarga klien kami, yang telah bertahun-tahun bekerja keras untuk membangun perusahaan ini. Kami meminta agar Anda diberikan hukuman yang setimpal, ujar pengacara Fitri dengan suara yang penuh keyakinan. Fitri dan Bima memandang satu sama lain dengan tatapan yang penuh arti. Ini adalah kemenangan mereka. Bukan hanya untuk perusahaan yang mereka cintai, tetapi juga untuk perjuangan mereka dalam menjaga prinsip dan integritas. Tidak ada yang lebih berharga dari itu. Setelah beberapa jam perdebatan yang menegangkan, hakim akhirnya mengumumkan keputusan. Dengan mempertimbangkan semua bukti dan argumen yang diajukan, saya memutuskan untuk menjatuhkan hukuman penjara kepada terdakwa Herman Santosa atas tindakannya yang merugikan perusahaan saudara Fitri dan Bima. Terdakwa juga diwajibkan untuk membayar ganti rugi sebesar 2 kali lipat dari kerugian yang telah ditimbulkan. Seketika, ruang pengadilan menjadi hening. Semua orang terdiam sejenak,
mencerna keputusan yang baru saja dibacakan. Fitri dan Bima saling berpelukan, merasakan kelegaan yang luar biasa. Mereka tidak hanya memenangkan pertempuran hukum, tetapi mereka juga mempertahankan integritas mereka sebagai pemimpin yang jujur dan adil. Setelah sidang berakhir, Fitri dan Bima keluar dari ruang pengadilan dengan langkah penuh kemenangan. Mereka tahu bahwa perjuangan mereka belum selesai, tetapi hari ini mereka telah berhasil menegakkan keadilan. Mereka tidak akan bisa lagi menjatuhkan kita, Bima, ujar Fitri, suaranya penuh rasa syukur. Bima tersenyum, matanya penuh kebanggaan. Tidak akan pernah. Kita sudah membuktikan bahwa kebenaran akan selalu menang, meski harus berjuang keras. Fitri mengangguk, merasakan hatinya penuh dengan kedamaian. Kehidupan mereka memang penuh dengan tantangan, tetapi mereka tahu bahwa selama mereka bersama, tidak ada yang bisa memisahkan mereka. Keharmonisan hubungan mereka semakin terasa kuat setelah pertempuran ini. Mereka tidak hanya saling mendukung dalam hal pekerjaan, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Mereka tahu bahwa mereka adalah pasangan yang tak terkalahkan, karena cinta dan kepercayaan yang mereka miliki satu sama lain jauh lebih besar daripada segala cobaan yang ada. Setelah pengadilan yang memutuskan kemenangan mereka, Fitri dan Bima merasa seolah beban berat yang selama ini mengikat mereka akhirnya terlepas. Tetapi meskipun hukum sudah memberi keputusan yang adil, mereka tahu bahwa perjalanan hidup tidak selalu semudah itu. Ada banyak hal yang harus mereka hadapi, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam pekerjaan. Setiap hari, mereka berdua tetap berjuang untuk menjaga keharmonisan rumah tangga dan kesuksesan perusahaan yang mereka kelola. Bima, meskipun pekerjaan sehari-harinya adalah seorang petugas kebersihan di perusahaan besar, tidak pernah merasa rendah diri. Ia selalu menunjukkan ketekunan dan kerja keras, serta rasa cinta yang dalam kepada Fitri, yang selalu mendukungnya. Fitri, dengan segala prestasinya, tidak pernah merendahkan Bima. Mereka adalah pasangan yang saling melengkapi. Namun, tantangan baru tiba ketika perusahaan mereka terlibat dalam perubahan besar. Fitri, yang selalu menjadi pemimpin yang cerdas dan penuh visi, menghadapi situasi yang membingungkan. Di tengah kesuksesan mereka, muncul persaingan baru yang tidak terduga. Seseorang yang mereka kira adalah teman dan mitra bisnis, ternyata berusaha mengambil keuntungan dari perusahaan mereka dengan cara-cara yang tidak jujur. Fitri mendapati dirinya berada dalam dilema. Apakah ia harus tetap mempertahankan integritas perusahaannya, ataukah mengambil jalan pintas yang lebih mudah tetapi berisiko tinggi? Tidak mudah baginya untuk membuat keputusan ini. Ia tahu bahwa pilihan yang ia buat tidak hanya akan mempengaruhi masa depan perusahaannya, tetapi juga kehidupan mereka berdua. Bima, aku merasa tertekan, ujar Fitri dengan suara yang penuh keraguan. Ia duduk di ruang kerja mereka, menatap tumpukan dokumen yang tampaknya semakin membuatnya bingung. Bima yang sedang membersihkan lantai berhenti sejenak, menatap istrinya dengan penuh perhatian. Meskipun ia bukanlah orang yang berkecimpung dalam dunia bisnis, ia tahu betul betapa beratnya beban yang kini dipikul oleh Fitri. Kita sudah melalui banyak hal bersama, Fitri. Apapun yang terjadi, aku akan selalu di sini untukmu. Kita hadapi ini bersama-sama. Fitri menghela napas panjang, matanya berkaca-kaca. Ia tahu bahwa Bima adalah orang yang paling setia, yang tidak pernah meninggalkannya meskipun dalam keadaan yang paling sulit sekalipun. Keberadaan Bima di sisinya selalu memberinya kekuatan. Mungkin aku harus mengambil keputusan yang lebih berani, kata Fitri akhirnya, suaranya penuh tekad. Aku tidak akan membiarkan siapapun merusak perusahaan ini. Ini bukan hanya soal pekerjaan, ini soal masa depan kita bersama. Bima tersenyum, meskipun hatinya tahu bahwa keputusan besar sedang diambil. Apapun itu, kita akan melaluinya, Fitri. Bersama, kita bisa menghadapinya. Dengan keputusan itu,
Fitri memutuskan untuk melawan segala intrik dan persaingan yang datang. Ia mulai merancang strategi yang lebih matang untuk menghadapinya. Tidak hanya itu, Fitri juga semakin terbuka dengan Bima mengenai hal-hal yang terjadi di perusahaan. Ia mulai melibatkan Bima dalam proses pengambilan keputusan, meskipun ia tahu bahwa Bima hanya seorang petugas kebersihan. Tetapi bagi Fitri, Bima adalah mitra sejatinya, yang memiliki pandangan hidup yang jujur dan sederhana. Hari-hari berlalu dengan begitu cepat, dan segala upaya mereka akhirnya membuahkan hasil. Perusahaan mereka bisa bertahan, bahkan semakin berkembang. Fitri dan Bima menyadari bahwa meskipun mereka bukan orang-orang dengan latar belakang bisnis yang kuat, mereka punya sesuatu yang jauh lebih berharga: kepercayaan, kesetiaan, dan tekad yang tak tergoyahkan. Namun, meskipun dunia bisnis mereka semakin cerah, kehidupan pribadi mereka tidak selalu berjalan mulus. Seiring berjalannya waktu, Fitri dan Bima mulai merasakan dampak dari tekanan yang mereka hadapi. Fitri semakin sibuk dengan urusan perusahaan, sementara Bima sering merasa terpinggirkan karena pekerjaannya yang sederhana. Walaupun Bima selalu berusaha memberikan dukungan, ia tidak bisa menahan perasaan cemburu dan kurang dihargai ketika melihat Fitri semakin dekat dengan rekan-rekannya yang lebih berpengaruh. Suatu malam, setelah makan malam bersama di rumah, Bima duduk termenung di depan jendela. Fitri melihatnya dari jauh, dan hatinya tergerak. Ia tahu bahwa Bima sedang merasa bingung, tapi ia juga tahu betapa kuatnya pria itu. Tanpa berpikir panjang, Fitri berjalan mendekati Bima dan duduk di sampingnya. "Kamu sedang berpikir tentang apa?" tanya Fitri dengan lembut, suaranya penuh perhatian. Bima menghela napas, mencoba menenangkan perasaannya. Aku hanya merasa kadang-kadang aku tidak cukup untukmu, Fitri. Aku melihat betapa sukses dan hebatnya kamu, sementara aku hanya seorang petugas kebersihan. Apa yang aku bisa bantu di perusahaan sebesar ini?" Fitri memandangnya dengan tatapan penuh kasih. "Bima, kamu lebih dari cukup. Apa yang kita capai hari ini, itu semua karena kita saling mendukung. Tanpa kamu, aku tidak akan pernah bisa bertahan." Bima menatap Fitri dengan tatapan lembut. "Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku selalu di sini untukmu. Tidak peduli pekerjaan kita, tidak peduli seberapa besar perbedaan kita, aku akan selalu ada." Fitri menggenggam tangan Bima erat. "Dan aku juga akan selalu di sini untukmu. Jangan pernah merasa kurang, Bima. Kita adalah tim yang tidak bisa dipisahkan." Malam itu, mereka berbicara lebih banyak tentang perasaan mereka, tentang masa depan, dan tentang apa yang benar-benar penting dalam hidup ini. Mereka menyadari bahwa meskipun mereka berbeda, mereka saling melengkapi. Dalam setiap kesulitan, mereka selalu bisa mencari jalan keluar bersama, selalu bisa menjaga satu sama lain. Akhirnya, perusahaan mereka berkembang pesat. Fitri dan Bima menjadi pasangan yang tak hanya sukses dalam dunia bisnis, tetapi juga dalam kehidupan pribadi mereka. Tidak ada lagi keraguan dalam hati mereka, tidak ada lagi rasa cemburu atau rasa tidak cukup. Mereka menyadari bahwa kebahagiaan bukanlah tentang status sosial atau pencapaian materi, tetapi tentang rasa saling percaya dan cinta yang tulus satu sama lain. Beberapa tahun kemudian, ketika mereka merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang ke-10, Fitri dan Bima berdiri di hadapan semua orang yang datang ke acara tersebut. Dalam pidatonya, Fitri menatap Bima dengan penuh cinta. "Bima, 10 tahun lalu, aku tidak pernah membayangkan bahwa kita akan sampai sejauh ini. Kamu adalah segala-galanya bagiku. Kita mungkin tidak sempurna, tapi kita memiliki sesuatu yang lebih dari cukup, saling mencintai, saling mendukung, dan selalu ada untuk satu sama lain." Bima tersenyum, matanya berkaca-kaca. "Fitri, aku tahu kita bukan orang yang sempurna, tapi yang jelas, aku bangga bisa menjadi suamimu. Aku bangga bisa berada di sampingmu, melihat betapa hebatnya kamu,
dan tahu bahwa kita bisa menghadapi apapun bersama. Dengan itu, mereka saling berpelukan, dikelilingi oleh keluarga dan teman-teman yang menyaksikan betapa indahnya hubungan yang telah mereka bangun. Mereka tahu bahwa meskipun kehidupan mereka penuh dengan tantangan, mereka akan selalu menghadapinya bersama, sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan. Hidup memang penuh dengan tantangan dan rintangan yang kadang membuat kita merasa terhenti di tempat yang sulit. Tapi ingatlah, setiap cobaan adalah bagian dari perjalanan yang membentuk siapa kita sebenarnya. Seperti yang kita lihat dalam perjalanan Fitri dan Bima, cinta dan kesetiaan bisa mengatasi segala hal, bahkan saat dunia terasa begitu berat. Tidak ada yang sempurna, dan kita tidak perlu merasa kurang hanya karena latar belakang atau pekerjaan yang kita pilih. Keberhasilan sejati bukan diukur dari status sosial atau materi, melainkan dari ketulusan hati, perjuangan bersama orang-orang yang kita cintai, dan kemampuan kita untuk tetap teguh di jalan yang benar. Jangan takut untuk menjadi diri sendiri, untuk menghadapi masalah dengan kepala tegak, dan untuk selalu berjuang demi kebahagiaan dan kesejahteraan orang-orang yang kita sayangi. Karena pada akhirnya, kebahagiaan sejati datang dari ketulusan dan komitmen untuk saling mendukung dalam suka dan duka. Terima kasih telah mengikuti perjalanan cerita ini. Semoga kisah tentang Fitri dan Bima memberi inspirasi dan pelajaran bagi kita semua. Jangan pernah merasa sendirian dalam menghadapi hidup. Kita semua saling terhubung dalam perjuangan dan impian. Semoga hari-harimu selalu dipenuhi dengan cinta, kebahagiaan, dan kedamaian. Selalu ingat, hidup ini adalah perjalanan, dan kita adalah pembuat cerita kita sendiri. Salam hangat dan semangat selalu untukmu.